oleh observasi kelas. Nah, bisakah Ibu Indrayani berbagi dengan saya tentang pengalaman mengajar Ibu Indrayani sejauh ini? Iya, sejauh ini pengalaman mengajar saya cukup baik, meskipun ada beberapa tantangan yang ingin saya atasi. Iya. Ya, kemudian Bu, selanjutnya apa yang menjadi tujuan utama dalam pengajaran? Apakah selama ini Ibu Indrayani ada tantangan khusus yang ingin Ibu atasi? Ya, tujuan utama saya adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa saya. Saya ingin meningkatkan cara saya memberikan umpan balik konstruktif. Oh, begitu ya Bu. Nah, Ibu selanjutnya bagaimana rencana Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran hari ini? Saya biasanya memulai dengan menyusun rencana pembelajaran, memastikan semua materi sudah disiapkan dengan baik. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian Bu, bagaimana biasanya Ibu menilai keberhasilan pembelajaran siswa Ibu di kelas? Untuk sesi ini saya berharap siswa dapat lebih aktif berpartisipasi dan memahami konsep dasar yang akan saya ajarkan. Nah, kalau ini Bu, apakah ada aspek tertentu dalam pembelajaran yang ingin Ibu tingkatkan? Saya menilai keberhasilan pembelajaran siswa berdasarkan kemajuan individu mereka dan respon positif terhadap materi. Oh, seperti itu ya Bu. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Ibu tingkatkan dalam pembelajaran? Saya ingin meningkatkan interaksi siswa dalam diskusi kelas dan meningkatkan keterlibatan siswa yang cenderung lebih pasif. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau ini Bu, bagaimana Ibu bisa mengelola kelas dan cara Ibu memotivasi siswa untuk belajar? Saya mencoba membangun hubungan yang baik dengan siswa, memberikan umpan balik yang positif dan mencari cara kreatif untuk menjaga motivasi mereka. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi kemudian selanjutnya apakah ada tantangan komunikasi atau interaksi dalam kelas yang perlu kita bahas pada hari ini? Ya, alhamdulillah tidak ada tantangan komunikasi besar, tetapi terkadang sulit untuk memastikan siswa terlibat secara merata. Nah, sekarang bagaimana kira-kira strategi Ibu yang biasa Ibu gunakan untuk menangani siswa yang mungkin kesulitan dalam memahami materi? Saya berusaha memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang kesulitan seperti sesi tutor atau materi tambahan. Ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, kalau langkah pendekatannya Ibu seperti apa pada siswa dan dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda? Bagaimana cara Ibu strateginya pendekatan? Saya mengakui perbedaan tingkat pemahaman dan berusaha menyediakan dukungan yang sesuai. Kalau cara Ibu merencanakan untuk memfasilitasi partisipasi aktif siswa dalam kelas itu seperti apa? Saya merencanakan untuk menggunakan diskusi kelompok kecil dan kegiatan interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian kalau untuk ini Bu, apakah ada alat atau sumber daya tambahan yang ingin Ibu coba atau butuhkan untuk meningkatkan pembelajaran? Saya ingin mencoba meningkatkan menggunakan teknologi seperti platform pembelajaran daring untuk menambah daya tarik pembelajaran. Kalau ininya Bu, terkait bagaimana Ibu menilai tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran, cara menilainya seperti apa? Saya menilai keterlibatan siswa berdasarkan partisipasi mereka dalam diskusi, pertanyaan dan tugas kelompok.
Seperti itu ya Bu ya. Nah, yang terakhir Bu, apakah ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau bantu sebelum kita mulai observasi? Saya ingin membahas strategi untuk meningkatkan keterlibatan siswa yang lebih pasif dan mencari umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Indrayani. Waalaikumsalam Bu Dian. Ya, jadi hari ini saya akan tanyakan terkait pelaksanaan observasi kelas kita pada hari ini. Nah, Ibu, ini saya ingin bertanya, bagaimana menurut Ibu pelaksanaan observasi kelas kita hari ini? Menurut penilaian saya merasa cukup baik. Ya. Tapi saya khawatir ada beberapa area yang perlu diperbaikan. Oh, yang perlu diperbaiki ya Bu. Ya. Nah, kalau menurut Ibu, apa yang menjadi kekuatan utama dalam pembelajaran Ibu tadi? Ya, siswa yang cukup aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Ya, jadi siswa Ibu cukup aktif ya hari Iya. ini dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, sekarang kalau strategi, kira-kira bagaimana strategi yang Ibu gunakan untuk memotivasi siswa selama proses pembelajaran? Saya mencoba menggunakan variasi variasi aktivitas dan memberikan tantangan yang relevan dengan minat mereka. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya begini selanjutnya. Nah, apakah ada aspek tertentu dalam pembelajaran yang ingin Ibu perbaiki? Saya merasa perlu meningkatkan pengelolaan waktu dalam merencanakan aktivitas pembelajaran. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi kalau tantangannya Bu, apakah ada tantangan khusus yang Ibu hadapi selama pelaksanaan pembelajaran hari ini? Tantangannya beberapa siswa tampak kurang tertarik, Iya. dan saya kesulitan menangani beberapa perilaku di kelas. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu merencanakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Saya berencana untuk mencari strategi yang lebih menarik bagi siswa dan berbicara dengan mereka secara pribadi untuk memahami lebih baik mengenai masalah mereka. Ya, seperti itu. Nah, apakah Ibu merasa terhubung dengan siswa selama proses pembelajaran? Sebagian besar ya, tapi saya merasa perlu memperkuat hubungan Iya. dengan sejumlah siswa. Iya. Kalau ini Bu, bagaimana cara Ibu mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan tadi? Saya menggunakan pertanyaan reflektif dan formatif, tetapi mungkin saya perlu mengevaluasi pendekatan tersebut. Oh ya, seperti itu. Apakah Bu ada pertanyaan dari siswa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam memberikan jawaban? Beberapa pertanyaan memang menantang, Iya. dan saya perlu lebih mempersiapkan diri untuk meresponnya Iya. dengan lebih baik. Ya. Kalau ini Bu, bagaimana Ibu selama proses pembelajaran itu mengelola waktu? Saya merasa waktu terkadang menjadi kendala, Iya. dan saya perlu menyusun rencana yang lebih efisien. Kalau ini Bu terkait metode atau strategi pembelajaran baru yang ingin Ibu coba itu seperti apa? Saya tertarik untuk mencoba pendekatan pembelajaran berbasis proyek Ya, untuk meningkatkan keterlibatan siswa. seperti itu ya Bu ya. Kalau ini Bu, bagaimana Ibu bisa memberikan umpan balik kepada siswa setelah proses pembelajaran? Saya memberikan umpan balik secara verbal, tetapi saya menyadari perlunya mengintegrasikan umpan balik tertulis juga. Ya, seperti itu ya Bu. Nah, sekarang Ibu
bagaimana cara Ibu menilai keberhasilan pembelajaran hari ini? Ya, saya merasa beberapa tujuan tercapai, tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Nah, Ibu ini apakah ada rencana Ibu untuk melibatkan orang tua dalam pembelajaran siswa? Saya berencana untuk mengadakan pertemuan orang tua, Ya, guru, dan membagikan informasi pembelajaran secara rutin. secara rutin. Baik Bu, pertanyaan saya yang terakhir Bu, apakah ada dukungan atau sumber daya tambahan yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya. Saya mungkin memerlukan pelatihan tambahan dalam pengelolaan kelas, Ya, dan menggunakan teknologi pendidikan. oh seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Indrayani atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indrayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, saya ingin bertanya Bu terkait observasi yang telah kita lakukan di kelas. Nah sekarang saya ingin bertanya bagaimana perasaannya Ibu setelah sesi observasi di kelas tadi? Ya, sebenarnya agak gugup, Ya, tapi juga antusias karena ini pengalaman pertama saya di observasi. oh seperti itu. Nah kalau Ibu, bagaimana menurut Ibu performa kelas Ibu hari ini? Saya merasa beberapa bagian berjalan lancar, tetapi ada beberapa materi di mana saya merasa perlu peningkatan. Iya. Kira-kira menurut Ibu yang menjadi kekuatan utama dalam pengajaran Ibu hari ini itu seperti apa? Saya merasa mampu menjelaskan materi dengan cara yang mudah, dipahami oleh siswa, dan interaksi dalam kelas yang cukup aktif. Nah, Ibu kira-kira apa tantangan terbesar Ibu saat mengajar hari ini? Tantangannya, saya merasa sulit mengelola waktu dengan efisien. Ya, Beberapa bagian materi terasa terlalu lama dibahas. ya. Kira-kira apakah ada strategi khusus yang Ibu terapkan untuk menjaga keterlibatan siswa? Strateginya saya mencoba mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan, memancing diskusi dan aktivitas kelompok untuk menjaga keterlibatan siswa. Ya, seperti itu ya Bu. Ini lagi Bu, pertanyaannya bagaimana Ibu merencanakan untuk mengatasi tantangan manajemen waktu yang Ibu sebutkan tadi? Saya berencana untuk lebih memperhatikan perencanaan waktu saat menyusun rencana pelajaran, dan mungkin menyederhanakan beberapa bagian. Oh, seperti itu. Apakah ada bagian tertentu dari pelajaran yang menurut Ibu perlu disesuaikan atau kita modifikasi? Ya, saya pikir ada beberapa bagian di mana saya bisa lebih mengadaptasi materi untuk memenuhi gaya belajar siswa secara lebih baik. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi? Ya, caranya saya cukup nyaman dengan teknologi, tetapi mungkin bisa mencari cara untuk lebih kreatif mengintegrasikan dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Nah kemudian bagaimana cara Ibu menilai efektivitas penggunaan media pembelajaran yang Ibu terapkan tadi? Saya pikir media pembelajaran membantu dalam menjelaskan konsep, Ya. tetapi mungkin perlu variasi lebih lanjut untuk menjaga ketertarikan siswa. Apakah ada pertanyaan atau feedback khusus yang Ibu harapkan dari saya sebagai coach? Ya, mungkin saya ingin mendengar pendapat Ibu tentang bagaimana saya bisa lebih efektif
mengelola situasi ketika siswa sepenuhnya terlibat dalam pembelajaran. Ya. Apakah ada aspek kelas yang menurut Ibu perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam pengembangan profesionalisme Ibu? Ya. Saya berpikir saya perlu lebih fokus pada diversifikasi strategi evaluasi untuk memahami sejauh mana siswa memahami konsep. Ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi tantangan yang Ibu identifikasi tadi pada sisi ini? Ya. Saya akan membuat rencana aksi yang konkret, terutama fokus pada manajemen waktu dan variasi dalam pelajaran. Seperti itu ya Bu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan atau sampaikan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada. Saat ini saya sangat terbuka untuk mendengar saran atau pandangan Ibu. Ya, seperti itu ya. Nah, baik Bu Indrayani, terima kasih telah berbagi pengalaman dengan saya. Saya yakin dengan refleksi dan perbaikan, Ibu akan semakin berkembang sebagai pendidik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu merencanakan untuk melanjutkan proses pengembangan diri Ibu? Saya berencana untuk terus melakukan refleksi setelah setiap kelas meminta umpan balik dari siswa dan terus belajar melalui pelatihan dan literatur pendidikan. Ya, terima kasih Bu atas penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.